warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di video kali ini kami akan membahas tentang mengembangkan program etika yang efektif. Kelompok 8 memiliki 3 anggota. Yang pertama Oktaviani, yang kedua Umi Zitesara, dan yang ketiga Nur Aini. Dilema etis atau dilema etika memeriksa koperasi sebagai entitas sosial, kemudian memberikan gambaran tentang mengapa bisnis perlu mengembangkan program etika organisasi. Selanjutnya mempertimbangkan faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam program tersebut, kode etik, etika petugas, pendelegasian wewenang yang sesuai, program pelatihan etika yang efektif, sistem untuk memantau dan mendukung kepatuhan etis, dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan program etika. Dan kami mempertimbangkan kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Di materi pertama yaitu tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral. Perusahaan semakin dipandang tidak hanya sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai moral agen yang bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, pemasok, pemerintah, dan pelanggan. Perusahaan lebih dari jumlah mereka atau peserta, karena koperasi didirikan sebagai warga negara suatu negara yang umumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai individu melalui undang-undang dan pengadilan. Masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas perilaku karyawan serta keputusan mereka dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Cakupan dalam isu-isu tertentu seperti tunjangan karyawan, kompensasi eksekutif, cacat produk, praktik kompetitif, dan pelaporan keuangan berkontribusi pada reputasi perusahaan sebagai agen moral. Sebagai agen moral, perusahaan dituntut untuk memantau hukum dan peraturan yang mendefinisikan perilaku bisnis yang dapat diterima. Namun penting untuk mengakui bahwa mereka bukan makhluk yang bisa memikirkan masalah moral, karena perusahaan bukan dikatakan makhluk hidup atau manusia yang hukum dan peraturan diperlukan untuk memberikan batasan dan panduan konstruktural formal. Para karyawan memiliki kewajiban moral untuk bertanggung jawab, memikirkan masalah etika yang kompleks untuk berkontribusi dengan perilaku etis koperasi secara keseluruhan. Meskipun jelas bukan orang, koperasi dapat dianggap sebagai agen moral dalam masyarakat yang diciptakan untuk menjalankan fungsi sosial tertentu. Oleh karena itu, bertanggung jawab kepada masyarakat untuk sosial tindakannya. Karena perusahaan memiliki karakteristik agen, tanggung jawab untuk etika perilaku yang ditugaskan kepada mereka sebagai badan hukum, serta untuk individu atau kelompok mempekerjakan perusahaan tanpa nilai dan komunikasi yang tepat tentang etika dapat memfasilitasi kesalahan individu. Beberapa hasil perusahaan kelompok dan kesalahan dapat menjadi hasil dari pola keputusan kolektif yang didukung oleh budaya perusahaan atau kebiasaan perusahaan. Oleh karena itu, koperasi dapat diminta pertanggungjawaban ketika mereka ditemukan beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat hukum dan diberikan denda dan probabilitas negatif telah membuat banyak perusahaan gulung tikar. Di samping itu, perusahaan yang dipilih sebagai warga korporat teratas termasuk American Express, Salesforce.com, Company, dan Kimberly-Clark meminta penghargaan dan pengakuan sebagai agen moral yang bertanggung jawab.
Cara terbaik untuk mengembangkan budaya perusahaan yang etis adalah dengan memberikan pendidikan karakter kepada karyawan yang ada atau merekrut individu dengan karakter yang baik dan membuat mereka peka terhadap isu-isu etis. Teori ini mengasumsikan perilaku etis berkembang melalui kesepakatan dan konsensus di seluruh perusahaan. Meskipun asumsi ini terpuji dan mengandung beberapa kebenaran, perusahaan yang bertanggung jawab untuk sebagian besar kegiatan ekonomi di dunia memperkerjakan ribuan individu yang beragam budaya yang tidak akan pernah mencapai kesepakatan pada semua masalah etika. Menerapkan sistem terpusat program etika, perusahaan dapat memberikan serangkaian persyaratan yang kohesif dan konsisten secara internal dari kebijakan yang mewakili korporasi sebagai agen moral. Kedua, kebutuhan organisasi programatika. Untuk memahami mengapa perusahaan perlu mengembangkan program etika, mempertimbangkan apakah masing-masing tindakan berikut tidak etis versus ilegal. Yang pertama, Anda ingin bolos bekerja untuk pergi ke pertandingan bisbol, tetapi Anda memerlukan alasan membuat suatu alasan yang dapat Anda berikan. Yang kedua, saat menikmati LED di kafe lokal, Anda bertemu dengan seorang kenalan yang bekerja sebagai staf penjualan untuk perusahaan pesaing. Anda akhirnya mengobrol tentang harga produk di masa depan. Kapan Anda kembali ke kantor Anda memberitahu atasan Anda apa yang Anda dengar. Itu tidak etis, ilegal. Yang ketiga, Anda dipecat dari perusahaan Anda, tetapi sebelum berangkat ke suatu posisi di perusahaan lain, Anda menyalin daftar rahasia nama klien dan nomor telepon yang ada pada perusahaan tersebut, perusahaan majikan Anda sebelumnya. Yang selanjutnya, Anda menerima pinjaman dari orang tua untuk membayar uang muka rumah, tetapi ketika menjelaskan sumber uang muka pada aplikasi hipotek, Anda mencirikannya sebagai hadiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis dapat membantu perusahaan mendorong perilaku etis dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Mendorong pengambilan keputusan yang etis dalam suatu organisasi membutuhkan perhatian karyawan yang tidak etis dan meningkatkan standar etika perusahaan. Mempertimbangkan analogi bad apple, bad barrel, beberapa orang adalah halnya yang buruk akan selalu melakukan hal-hal demi kepentingan mereka sendiri, terlepas dari tujuan organisasi atau standar perilaku yang diterima. Organisasi juga bisa menjadi tong yang buruk, bukan karena individu itu buruk, tetapi tekanan untuk berhasil menciptakan peluang yang menghargai keputusan yang tidak etis. Dalam kasus bara buruk, perusahaan harus mendesain ulang citra dan budaya mereka agar sesuai dengan industri dan standar sosial dari perilaku yang dapat diterima. Sebagian besar perusahaan berusaha meningkatkan pengambilan keputusan etis dengan menetapkan dan menerapkan pendekatan strategis untuk meningkatkan etika organisasi mereka. Untuk mempromosikan perilaku legal dan etis, organisasi harus mengembangkan program dengan menetapkan, mengomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan persyaratan hukum yang menjadi ciri sejarah, budaya industri, dan lingkungan operasinya. Tanpa program dan standar seragam dan kebijakan perilaku seperti itu, sulit untuk karyawan menentukan perilaku apa yang dapat diterima dalam suatu perusahaan. Dengan tidak adanya program dan standar tersebut, karyawan pada umumnya membuat keputusan berdasarkan pengamatan mereka sendiri tentang bagaimana rekan kerja dan atasan mereka bertingkah. Program etika yang kuat mencakup kode etik tertulis, petugas etika untuk mengawasi program pendelegasian wewenang secara berhati-hati, pelatihan etika moral, dan audit yang ketat, pemantauan
penegakan dan revisi standar program. Tanpa sebuah program yang kuat, masalah mungkin terjadi. Sebagian besar perusahaan yang mengalami kesulitan etika dan hukum dalam beberapa tahun terakhir memiliki kode dan program etik formal. Masalahnya adalah manajer puncak belum mengintegrasikan kode, nilai, dan standar ini ke dalam korporat perusahaan mereka. Budaya di mana mereka dapat memberikan panduan yang efektif untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Status tinggi pejabat mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku organisasi yang tidak etis karena isolasi sosial dapat menciptakan ketidakpekaan dan motivasi yang lebih rendah untuk mengatur pengambilan keputusan etis. Jika pemimpin perusahaan gagal memberikan visi dan dukungan yang diperlukan untuk perilaku etis, maka program etika tidak akan efektif. Etika bukanlah sesuatu yang menjadi didelegasikan kepada karyawan tingkat bawah. Untuk memenuhi tuntutan publik yang meningkat akan etika pengambilan keputusan, perusahaan perlu mengembangkan rencana dan struktur untuk menangani masalah etika pertimbangan. Beberapa arah untuk meningkatkan etika diamankan melalui peraturan, tetapi perusahaan harus bersedia menerapkan sistem untuk menerapkan nilai dan etika yang melebihi persyaratan yang ada. Kita membahas mengenai program etika yang efektif. Masalah etika berada di garis depan keprihatinan organisasi karena manajer dan karyawan menghadapi masalah pengambilan keputusan yang semakin kompleks. Keputusan ini sering dibuat dalam lingkungan kelompok yang terdiri dari sistem nilai yang berbeda, tekanan persaingan yang berbeda, dan masalah politik yang berbeda, di mana hal-hal tersebut berkontribusi pada peluang untuk melakukan kesalahan. Semakin banyak pelanggaran yang terjadi di sebuah perusahaan, maka semakin sedikit kepercayaan yang dirasakan karyawan terhadap organisasinya. Ketika peluang untuk terlibat dalam perilaku tidak etis berlimpah, maka perusahaan rentan terhadap masalah etika dan pelanggaran hukum jika karyawan mereka tidak tahu bagaimana cara membuat keputusan yang tepat. Perusahaan harus memiliki program etika yang efektif untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami nilai-nilai dan mematuhi kebijakan serta kode etik. Jika budaya perusahaan mendorong perilaku yang tidak etis, maka perilaku yang salah kemungkinan akan terjadi meskipun perusahaan memiliki pedoman etika. Dalam program etika yang efektif ini, apabila perusahaan menerapkan program etika, maka dapat membantu perusahaan untuk menghindari masalah hukum. Beberapa budaya perusahaan memberikan peluang untuk perilaku tidak etis karena kebanyakan manajemen tidak cukup memperhatikan etika atau perusahaan gagal memenuhi persyaratan minimum dari Federal Sentencing Guidelines for Organization atau FSGO, di mana perusahaan dapat menghadapi hukuman apabila kepercayaan publik hilang dengan cara adanya salah satu karyawan yang melakukan pelanggaran hukum. FSGO mendorong perusahaan untuk menilai area risiko utama mereka dan menyesuaikan program kepatuhan untuk mengatasi risiko ini dan untuk memenuhi kriteria efektivitas dalam FSGO. Penilaian risiko yang efektif tidak hanya melibatkan pemeriksaan masalah hukum, tetapi juga masalah lingkungan, masalah kesehatan, keselamatan, dan masalah-masalah yang menyebabkan risiko lainnya. Perusahaan harus memprioritaskan dan menimbang beberapa risiko tersebut berdasarkan potensi dampaknya terhadap organisasi. Perusahaan kemudian dapat menggunakan penilaian risiko tersebut untuk mengubah atau memperbaharui mekanisme pengendalian internal. Program etika dapat membantu perusahaan untuk menghindari tanggung jawab perdata, tetapi perusahaan masih menanggung beban untuk membuktikan bahwa program etika tersebut efektif. Sebuah program yang dikembangkan tanpa adanya pelanggaran akan lebih efektif daripada program yang diterapkan sebagai reaksi terhadap tuntutan atau skandal. Program etika perusahaan dapat terjadi tes hukum program etika perusahaan dapat terjadi ketika seorang karyawan didakwa melakukan pelanggaran. Sistem pengadilan akan mengevaluasi tanggung jawab organisasi atas perilaku individu selama
proses penyelidikan. Jika pengadilan menemukan bahwa perusahaan berkontribusi terhadap pelanggaran atau perusahaan gagal menunjukkan uji tuntas dalam mencegah pelanggaran, maka perusahaan tetap akan dihukum. Yang kedua, nilai versus program kepatuhan. Tidak peduli apa tujuannya, program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan untuk menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Terdapat dua jenis sistem kontrol yang dapat digunakan dalam program etika. Yang pertama yaitu orientasi kepatuhan, di mana orientasi ini menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku spesifik yang diperlukan. Orientasi ini menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukuman atas ketidakpatuhan. Sistem lainnya yaitu orientasi nilai, yang mana orientasi ini berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai secara bersama. Meskipun dilampirkan hukuman, fokus orientasi ini lebih pada inti abstrak cita-cita seperti akuntabilitas dan komitmen. Keuntungan dari orientasi nilai adalah memberikan karyawan dasar yang jelas untuk membuat keputusan, di mana keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi merupakan hal yang penting. Pada saat yang sama, keragaman dalam pengalaman dan nilai-nilai pribadi karyawan memerlukan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang-bidang pokok seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Penetapan standar kepatuhan dapat membantu karyawan untuk memahami aturan perilaku etika yang teridentifikasi. Misalnya, aturan ketika perekrutan karyawan baru akan membantu menegakkan kebijakan perusahaan dan mencegah pelanggaran hukum. Ketika ada masalah baru, masalah yang tidak terduga, atau masalah yang ambigu, tanpa adanya persyaratan kepatuhan, nilai-nilai dapat membantu karyawan menavigasi melalui masalah etika yang telah dihadapi. Materi selanjutnya yaitu mengenai kode perilaku. Sebagian besar perusahaan memulai proses pembentukan program etika organisasi dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawannya. Pernyataan formal tersebut dapat mengambil 3 bentuk yang berbeda, yaitu kode etik, kode perilaku, dan pernyataan nilai. Kode etik adalah hal yang paling komprehensif dan terdiri dari berbagai pernyataan umum, terkadang altruistik dan inspirasional, yang berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar aturan perilaku. Kode etik umumnya menentukan metode pelaporan pelanggaran, tindakan disipliner untuk pelanggaran, dan struktur proses hukum. Kode perilaku adalah dokumen tertulis yang mungkin berisi beberapa pernyataan inspirasional tetapi menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kode perilaku lebih mirip dengan seperangkat aturan, dan dengan demikian, kode perilaku cenderung menimbulkan lebih sedikit perdebatan tentang tindakan tertentu. Terdapat beberapa alasan terjadinya kegagalan kode perilaku. Yang pertama yaitu kode tidak dipromosikan dan karyawan tidak membacanya. Yang kedua, kode tidak mudah diakses. Kode tersebut ditulis secara legalistik sehingga tidak dapat dipahami oleh pegawai biasa. Kemudian kode ditulis terlalu samar, tidak memberikan arah yang akurat. Dan manajemen puncak tidak pernah mengacu pada kode dalam tubuh atau jiwa karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan nilai. Pernyataan nilai memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan juga ditujukan kepada kelompok yang berbeda seperti pemangku kepentingan. Pernyataan nilai disusun oleh manajemen dan dikembangkan sepenuhnya dengan masukan dari semua pemangku kepentingan. Kode etik dapat menangani berbagai situasi, mulai dari operasi internal hingga presentasi penjualan dan praktik pengungkapan keuangan. Penelitian menemukan bahwa kode etik perusahaan seringkali mengandung sekitar 6 nilai atau 6 prinsip inti selain deskripsi yang lebih rinci dan contoh perilaku yang sesuai.
6 nilai yang diusulkan sebagai nilai yang diinginkan untuk kode etik adalah kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, dan kewarganegaraan. Nilai-nilai ini tidak akan efektif tanpa adanya distribusi, pelatihan, dan dukungan dari manajemen puncak dalam menjadikan nilai-nilai ini sebagai bagian dari budaya perusahaan. Selanjutnya, petugas etika. Petugas etika program etika dalam sebuah organisasi harus diawali oleh orang-orang yang berpangkat tinggi dan dikenal menghormati standar hukum dan etika. Orang-orang tersebut disebut dengan petugas etika, di mana mereka bertanggung jawab untuk mengelola program kepatuhan hukum dan etika organisasi mereka. Beberapa tanggung jawab dari petugas etika yaitu untuk menilai kebutuhan dan risiko yang harus ditangani oleh program etika di seluruh organisasi, mengembangkan dan mendistribusikan kode etik atau etika, melakukan program pelatihan karyawan, memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan pemerintah, dan meninjau serta memperbaharui kode etik. Posisi petugas etika masih relatif baru dan agak tidak jelas. Meskipun masa ekonomi yang sulit membuat semua pengeluaran dipertanyakan, ketidakpastian ekonomi membawa kebutuhan terbesar untuk investasi dan formalisasi peran etika dan kepatuhan dalam suatu organisasi. Saat-saat tekanan ekonomi cenderung menghasilkan kesalahan organisasi dan individu yang signifikan, sehingga petugas etika sangat penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu pelatihan etika dan komunikasi. Langkah utama dalam mengembangkan program etika yang efektif adalah menerapkan program pelatihan training dan sistem komunikasi untuk mendidik karyawan tentang standar etika perusahaan. Pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan perusahaan dan harapan, hukuman dan peraturan yang relevan, dan standar sosial umum. Program pelatihan juga dapat membuat karyawan sadar akan sumber daya yang tersedia, sistem pendukung, dan personel yang ditunjuk yang dapat membantu mereka dengan nasihat etika dan hukum. Pelatihan bisa memberdayakan karyawan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan membuat keputusan etis. Sehingga banyak organisasi sekarang yang menggabungkan antara pelatihan etika ke dalam pengembangan karyawan dan pelatihan manajemen. Pelatihan etika dapat berdampak pada 3 jenis pengaruh, yaitu kesadaran penuh filosofi manajemen, aturan, dan prosedur perusahaan yang dapat memperkuat budaya perusahaan dan sikap etis dari rekan kerja dan supervisor. Kesadaran seperti itu juga menjadi senjata bagi karyawan terhadap peluang untuk mengurangi perilaku tidak etis dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Dengan demikian, keberadaan dan penegakan aturan dan prosedur perusahaan membatasi praktik tidak etis dalam organisasi. Jika dirancang secara memadai dan penuh pertimbangan, etika pelatihan dapat membuat karyawan sadar akan masalah etika. Selain itu juga meningkatkan pentingnya pelatihan etika kepada karyawan dan meningkatkan kepercayaan karyawan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang benar ketika dihadapkan pada dilema etika. Nah, jika pelatihan etika ingin dilakukan efektif, itu harus dimulai dengan landasan teoritis berdasarkan kepada nilai-nilai pada etik dan prosedur. Komponen kunci dalam mengelola program etika dan kepatuhan yang efektif dan efisien adalah pemahaman yang kuat tentang teknik dalam mengkomunikasikan nilai, budaya, dan kebijakan untuk menangani masalah etika kepada karyawan. Ada beberapa tujuan utama program pelatihan etika yang berhasil. Yang pertama yaitu identifikasi area risiko utama yang akan dihadapi karyawan. Kedua, memberikan pengalaman dalam menangani masalah etika hipotesis atau terselubung dalam industri melalui minicase, tantangan online, DVD, atau kesempatan belajar pengalaman lainnya. Ketiga yaitu beri tahu karyawan bahwa kesalahan tidak akan pernah didukung dalam organisasi dan evaluasi karyawan akan mempertimbangkan perilaku mereka di bidang ini. Keempat yaitu beritahu karyawan bahwa mereka bertanggung jawab secara individu atas perilaku mereka. Yang kelima yaitu menyelaraskan perilaku karyawan dengan reputasi dan branding organisasi. Yang keenam yaitu memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan tentang bagaimana mereka menangani masalah etika. Yang ketujuh,
yaitu izinkan mekanisme bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara anonim. Dan yang kedelapan adalah menyediakan hierarki kepemimpinan bagi karyawan untuk dihubungi ketika mereka dihadapkan pada suatu dilema etika yang mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, jadi meskipun pelatihan dan komunikasi harus memperkuat nilai-nilai dan memberikan karyawan dengan kesempatan untuk belajar tentang aturan, mereka hanya mewakili satu aspek dari yang efektif program etika. Selain itu, pelatihan etika tidak akan efektif jika dilakukan semata-mata untuk diperlukan oleh perusahaan asing. Saat mengukur efektivitas program etika, penting untuk mendapatkan masukan dari karyawan. Survei karyawan dan penggabungan pengukuran etika dalam kinerja sistem penilaian adalah dua cara untuk membantu menentukan efektivitas pelatihan etika. Selanjutnya yaitu sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika. Program etika yang efektif menggunakan berbagai sumber daya untuk memantau perilaku etis dan mengukur efektivitas program, mengawasi karyawan, melakukan audit internal dan investigasi survei yang beredar, dan melembagakan sistem pelaporan adalah cara perusahaan dapat menilai kepatuhan terhadap kode etik dan standarnya. Audit eksternal dan review dari kegiatan perusahaan terkadang dapat membantu dalam mengembangkan tolak ukur kepatuhan untuk menentukan apakah seseorang melakukan pekerjaannya secara memadai dan etis. Pengamat mungkin fokus pada bagaimana karyawan menangani situasi yang dibebankan secara etis. Perubahan dalam pelatihan etika perusahaan mungkin diperlukan, tetapi dengan adanya sistem internal yang memungkinkan karyawan untuk melakukan pelanggaran adalah sangat berguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja etis. Karyawan sering lebih memilih untuk menangani masalah etika melalui supervisor atau manajer mereka, atau menyelesaikan masalah secara langsung sebelum menggunakan sistem pelaporan anonim, seperti hotline dan semakin banyak perusahaan yang menggunakan konsultan dalam menyediakan manajemen kasus profesional layanan dan perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak ini menjadi populer karena menyediakan laporan karyawan, keluhan, atau pengamatan pelanggaran yang dapat dilacak dan dikelola. Jadi, perusahaan dapat melacak investigasi, analisis, resolusi, dan dokumentasi pelanggaran laporan. Jadi, sistem ini membantu mencegah tuntutan hukum dan membantu perusahaan mempelajari dan menganalisis penyimpangan etika. Namun, penting bagi perusahaan untuk memilih perangkat lunak yang tepat untuk kebutuhan. Selain itu, juga ada peningkatan berkelanjutan dari program etika. Implementasi atau penerapan itu akan menerjemahkan suatu rencana yang sudah dibuat yang terdalam istilah operasional. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis sebagian tergantung pada bagaimana struktur sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan etisnya. Sikap orang dan perilaku harus dipandu oleh komitmen bersama terhadap bisnis daripada hanya patuh pada otoritas manajerial tradisional. Jadi hal ini mendorong keragaman perspektif, ketidaksepakatan, dan pemberdayaan orang membantu dalam menyelaraskan kepemimpinan perusahaan dengan karyawannya. Jika sebuah perusahaan menganggap kinerja etisnya itu kurang memuaskan, maka para eksekutif mungkin akan mengubah keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Ada beberapa tujuan program yang paling umum, yaitu adalah untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis serta pelanggaran hukum, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan terutama untuk memultinasionalkan perusahaan dan untuk menghubungkan karyawan melalui budaya perusahaan yang menyatukan dan untuk berbagi kepada sesama. Nah, jadi ada beberapa kegagalan untuk memahami dan menghargai tujuan tersebut. Yang pertama itu adalah kesalahan pertama, yaitu yang dilakukan oleh banyak perusahaan ketika merancang program etika. Nah, jadi banyak kesalahan dan kekeliruan dalam merancang program etika sehingga akan menjadi penghambat dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua adalah tidak menetapkan tujuan program yang realitas dan terukur. Nah, jadi ketika sekali konsensus tentang tujuan tercapai, maka perusahaan itu harus meminta masukan melalui wawancara, kemudian kelompok fokus, dan instrumen survei, serta mencari tahu bagaimana karyawan mungkin bereaksi secara khusus terhadap situasi dan dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami bagaimana memperbaiki perilaku yang tidak etis. Kemudian yang kesalahan yang ketiga adalah kegagalan manajemen senior untuk mengambil alih program etika. Contohnya seperti mempertahankan budaya etis,
mungkin tidak mungkin dilakukan oleh CEO dan pejabat tinggi lainnya. Sehingga untuk melakukan suatu pekerjaan tidak mendukung budaya etis. Seperti manajer tingkat atas, yaitu seperti CFO dan juga CMO, mungkin memiliki ketidakpekaan terhadap kebutuhan terhadap semua pemangku kepentingan, karena tekanan yang mereka rasakan terhadap kinerja keuangan itu memiliki perbedaan. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan karyawan. Nah, jadi untuk menghindari masalah ini, program etika termasuk kode perilaku dan materi pelatihan harus mencakup kode etik atau terkait dengan umpan balik dari karyawan dari seluruh perusahaan, bukan hanya dari departemen umum. Kemudian kesalahan umum kelima adalah mentransfer program yang dimana program itu berasal dari Amerika ke program internasional pada perusahaan operasi. Nah, jadi di perusahaan multinasional, eksekutif harus melibatkan personel luar negeri sedini mungkin dalam proses untuk menumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan dan untuk meminimalkan potensi kesalahan yang berasal dari kesalahpahaman. Nah, jadi tujuan ini dapat dicapai dengan mengembangkan inventarisasi praktik manajemen global umum dan memproses serta memeriksa standar perilaku korporasi dalam kaitannya dengan standar internasional. Dan kesalahan yang terakhir yaitu merancang program etika yang tidak lebih dari serangkaian permasalahan yang telah dijelaskan. Jadi solusi lebih praktis adalah dengan mengizinkan karyawan dalam mempraktikkan keterampilan mereka yang dipelajari melalui studi kasus atau latihan kelompok kecil mereka. Nah, jadi sekianlah presentase dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.